12 muridnya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa kali saya melihat rekaman video, entah dalam dunia nyata ataupun film, bagaimana binatang bisa peduli, bukan hanya pada sesama jenis binatangnya, tetapi juga misalnya pada binatang jenis lain. Seekor monyet menolong burung yang terjerembab dalam air yang berlumpur. Kuda Nil menolong seekor kuda zebra yang digigit oleh buaya hingga selamat. 2 ekor bebek memberi makan beberapa ikan koi dari tempat makanan bebek, jadi disuapi. Seekor anjing memberi makan wortel pada kelinci dan kambing. Demikianlah juga kita menyaksikan bagaimana manusia saling peduli satu sama lain. Kalau binatang saja bisa peduli, apalagi manusia. Dalam peristiwa gempa bumi, tsunami, dan bisa jadi itulah saudara-saudara, pengalaman saudara-saudari, bagaimana menolong orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Bahkan manusia peduli pada mereka yang berlainan suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya ada juga seorang bintang film Amerika berkulit putih mengadopsi anak Afrika berkulit hitam. Itulah juga yang diperlihatkan oleh para misionaris untuk pergi ke negeri asing yang melayani bangsanya yang berbeda, pandangannya berbeda, agamanya berlainan, untuk membantu mensejahterakan mereka. Bahkan tak jarang mereka yang dibantu, mereka yang dikasihi, mereka yang diberi kepedulian, justru menentang, melawan, dan tak sedikit pun yang menyakitinya, bahkan menghilangkan nyawanya. Tetapi mereka terus pergi mengungkapkan kasih dan kepeduliannya dengan mendirikan berbagai rumah sakit, sekolah, karya karitatif lain. Saudara-saudari yang terkasih, kalau binatang dan manusia saja peduli, apalagi Allah. Ia pasti peduli pada manusia karena kita adalah ciptaannya dan citranya. Kita kadang mendengar pertanyaan, di mana Allah? Apakah Ia peduli pada manusia? Lihatlah penderitaan, lihatlah kesulitan kita, lihatlah kesusahan kita. Apakah Ia mendengarkan jeritan manusia yang menderita? Deretan pertanyaan tersebut muncul dari pengalaman penderitaan berkepanjangan, di mana harapan belas kasih dari sesama belum terlihat, di mana jalan keluar belum tampak.
Deretan pertanyaan tersebut bisa berakibat bukan hanya orang takut mati, tetapi juga orang takut hidup. Terutama takut bagaimana hidup baik, benar, kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus meneguhkan kita akan kenyataan yang mesti kita yakini, bahwa Allah itu peduli pada manusia. Bayangkan, burung pipit saja dipelihara Allah, apalagi manusia. Burung pipit pada zaman Yesus adalah binatang yang tidak penting, binatang yang bisa diabaikan, bisa dianggap tidak ada. Dan kalau dibeli, siapapun bisa membelinya. Apa yang tidak penting saja berada di bawah pemeliharaan Allah. Apalagi manusia yang begitu berharga di mata Allah, karena ia adalah ciptaan dan citra Allah. Ia adalah anak-anak Allah. Manusia bahkan dikasihi seperti biji mata Allah. Maka di dalam Ulangan 32:10 dikatakan, dikelilinginya dia, Yakub, bangsa Israel, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Betapa manusia itu berharga di mata Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan membahagiakan manusia, agar manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah peduli pada manusia. Ketakutan terjadi saat kita meragukan kasih Allah dan mempertanyakan kepedulian Allah, serta meragukan kemahakuasaan Allah. Yesus meneguhkan kita pada hari ini untuk tidak takut pada penderitaan, baik jasmani maupun rohani, tidak gentar pada kematian. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lihatlah bagaimana Yeremia mempercayakan diri secara penuh kepada Allah yang mengasihinya, tidak gentar menghadapi penderitaan dan tidak takut melawan orang-orang jahat. Sabda Tuhan yang seringkali diucapkan di dalam kitab suci, bukan jangan membunuh, tetapi jangan takut. Menurut para ahli, ada 365 sabda Tuhan yang berkata, jangan takut, janganlah takut. Bisa jadi ini mengungkapkan juga setiap hari Tuhan mau mengingatkan kita, jangan takut, jangan takut. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dalam ketakutan membuat kita tidak produktif, membuat kita mandul, pesimis, dan selalu curiga, berpikiran negatif. Maka untuk mengatasi ketakutan, mari kita sadari bahwa Allah begitu maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu begitu mengasihi kita, sehingga dengan kuasa apapun sebetulnya Allah kalau menghendaki sesuatu terjadi pada kita, akan terjadi karena Ia mengasihi kita, dan Ia mau berbuat sesuatu yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan untuk keselamatan. Perayaan Ekaristi adalah tanda kepedulian Allah yang nyata, yang diwariskan oleh Yesus sendiri kepada kita, agar kita sungguh mengalami kehadirannya, mengalami kasihnya setiap saat. Maka kita bisa setiap hari juga mengikuti perayaan Ekaristi, seakan-akan Yesus senantiasa berkata, aku mengasihimu. Ketika Ia berkata, ini tubuhku, ini darahku, seakan Ia berkatakan, jangan takut kepada kita setiap hari. Saat kita percaya akan kasih Allah dan mengalami kepedulian Allah pada hidup kita secara konkret, kita pun akan menjadi pribadi yang optimis, berpengharapan, penuh semangat hidup dalam Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh berbuah. Semangat seperti orang-orang yang bernyanyi itu. Itulah hidup, jalan, menyanyi,
Oh, luar biasa kan kalau hidup seperti itu. Kan kalau lemas, hidup penuh semangat, ada kebersamaan, ada semangat, harapan. Ketakutan atau kekhawatiran membuat kita mandul, tidak bergerak, tidak produktif. Mau jalan, mau maju, salah. Mau mundur, salah. Ke kiri, salah. Ke kanan, salah. Maka dulu ada film dari Dono, Indro dan kawan-kawan. Maju kena, mundur kena, serba salah semua. Maka orang takut, maka ada risiko. Baik, ketakutan membuat kita tidak bergerak. Mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Berjalan, mungkin sulit, mungkin gelap, mungkin tidak jelas. Mari berjalan. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham ketika memanggil Allah. Pergilah, tinggalkan daerahmu. Kemana? Tidak tahu Abraham mau dibawa kemana. Tetapi ia percaya kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Fakta bahwa Allah mengasihi dan peduli pada manusia mendorong kita hidup berbuah. Walau harus melampaui berbagai kesulitan, bahkan mungkin penderitaan bagaikan salib. Ingatlah, kalau binatang saja bisa peduli pada sesama binatang, dan manusia bisa peduli, apalagi Allah sangat peduli pada hidup kita. Dalam iman tiada ketakutan, dalam harapan selalu ada jalan, dalam kasih ada sukacita yang menghasilkan buah berlimpah. Maka sabda Yesus selalu kepada para muridnya di tengah laut berkata, jangan takut. Di dalam ketakutan karena Yesus disalib dan Yesus bangkit, Yesus berkata, jangan takut. Dan hari ini juga Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut.